Oh, sudah ada surprise pick. Ya, semoga siap untuk alter ego ya, karena secara draft sebenarnya berimbang. Tapi aku ngelihatnya ya mungkin ke sisi team spirit nih buat game yang kedua. Oke, Harley. Bagaimana ini Harley nih? Ya, Harley yang harus diwaspadai karena selalu akan bisa melompat juga dan harus bisa dipegang ya. Dan untuk pegangannya alter ego kayaknya nggak ada deh yang bisa nge-cancel si Harley kalau lagi lompat ke depan. Early yang akan diimbangi oleh tim spirit dengan Harley-nya. Yap, early-nya nih yang bahaya banget karena pasti targetnya langsung ke Yasuke. Tapi game kedua, seberapa semangat kalian? Semangat sih, karena Bisa alter ego. alter ego harus bisa menjawab semuanya. Tapi bagaimana kedua tim akan menjawab satu sama lain? So Caster, let's go game kedua. Yes, Caster juga tentunya sangat semangat sekali Bude untuk mengawal perwakilan Indonesia. Ingat, itu tadi baru game 1, jadi kita harus reset, kita harus fokus, kita harus kembali lagi ke lane up down untuk melihat pertandingan seperti apa. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Let's go. Oke. Terlihat ya bagaimana kembali lagi untuk adanya pertemuan fighter-fighter di gold lane. Cuman match up dari Freya-nya ternyata sekarang bukan Esmeralda nih, ada Cici yang digunakan juga. Sementara itu one shot dengan Harley-nya dan Sawo. Wah, udah mulai nyari-nyari informasi nih. Tapi ya Yasuke masih aman aja. Retribution-nya juga masih terjaga. Yap, cukup aman sejauh ini untuk alter ego dan memang Little Wonder ini akan jadi fokus utama ya. Tapi di sisi lain, rotasi yang berbeda dilakukan oleh one shot. Kevin grab di bagian bawah yang akan segera membuat rotasi dari one shot menuju ke area gold lane. Arfi sepertinya next target dari tim Spirit. Harusnya ya. Terlihat lagi ya secara untuk di mid lane udah pasti tekanan dari Kimi gede banget kan. Mundur lagi walaupun ya untuk adanya pemilihan dari Yves ya dia bisa menangin sedikit dari segi jaraknya juga. Dan Hiko kebetulan pakai Vengeance ya untuk Freya-nya nih. Berbeda. Ya, meskipun ya bisa dibilang nggak ada lagi hero DPS yang dibawakan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports yang mengandalkan dari basic attack-nya. Tapi seperti untuk jauh lebih aman, dengan Vengeance yang dibawakan membuat Freya bisa untuk memaksimalkan Fucking Renaissance nanti ketika itemsnya sudah siap. Meskipun untuk kali ini tempo permainannya masih terbilang cukup pelan nih. Pelan ya. Gak kelihatan barbar yang kayak di game pertama tadi. Yes. Tapi Arfi memang kayaknya mau ngincar ke belakang sih dengan membawakan sprint juga. Udah lumayan jarang ya kita ngeliat Cici sprint. Oke, tapi Hiko udah melakukan adanya cut wave minion. Dia dipastikan pasti untuk bisa join the fight nantinya di perebutan objektif turtle yang pertama juga. Sementara itu, pokingan damage saling berbalas di arah tengah, tapi Hiko Oh, Hiko masih mau coba dapetin satu spill. Sedangkan Nino, Eternal Pursuit-nya belum ada kali ini. Gagal untuk mempertahankan dirinya dan first blood di arah bottom lane. Sawo akan menjadi korban kedua dari team fight di arah bottom. Tapi tenang saja, untuk para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih bisa menyelamatkan Yasuke. Karena walaupun tadi udah mulai coba di temple, tapi Yasuke masih jauh dari tumbang dirinya. Cuma yang harus diperhatikan adalah dengan one shot mendapatkan turtle pertama. Ini Kiminya akan lebih kuat dan Hiko ini tidak sekalah di game sebelum ini loh. ya dan Hijume juga tadi sampai harus flicker dan siapa yang nantinya akan bisa benar-benar mengunci keberadaan dari one shot yang bisa in and out dengan leluasa, Dit. Ya sebenarnya timing dari curtain call-nya Arfi sih itu yang bakal jadi jawaban. Oh, Tapi sementara itu Tectonic Charge tapi tenang Arfi sudah siap datang untuk menutup jalan. Berhasil mendapatkan Sunset Lover. Dengan Hijume di cover dengan sangat baik oleh seorang Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini kehilangan 2 poin. Walaupun Gold memang masih unda-undi kalau kata Budaya Kelar Mongstar. Udah masih tarik ulur gitu ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi dari Alter Ego Esports mereka juga setidaknya memiliki Mountain Shocker untuk bisa membantu buka vision nih. Untuk bisa menghindari adanya serangan-serangan kejut yang dimana typically Harley ini biasanya juga dilakukan. ya seenggaknya untuk mengantisipasi teror dari Harley ya. Yang kita lihat juga tadi ke arah Nino. Dan mungkin kondisinya saat ini head to head antara Freya nggak terlalu bisa membuat Freya dari Hiko terkena tekanan. Membuat Alter Ego Esports mau nggak mau harus bisa menangin match up di laning yang lain. Beda ya kalau ketemu sama Esme ya tekanannya ya. Oke, tapi at least Arfi udah menabung juga satu buah poin kill untuk bagaimana modal juga nantinya bisa kembali mendapatkan gold, bisa mendapatkan EXP lebih banyak. Sementara itu, screening out yang dilakukan oleh Alex akan mencari informasi di manakah keberadaan dari Sunset Lover berada. Gak akan dikasih tenang nih sama sekali. Dan sementara itu Yasuke, Hunter Strike-nya udah selesai. Sementara itu kita lihat pergerakan dari one shot yang sepertinya mengintai lagi keberadaan dari Poveus yang memang escape ability-nya udah available lagi. Spellnya siap untuk bisa dia gunakan untuk bisa escape dari jangkauan Deadly Magic. Tapi jangan lupakan Kit Bomba, ini selalu bisa ngasih tekanan dulu nih sebelum nanti one shot yang meloncat.
Ini panggilan untuk team fight harusnya udah akan segera kita dengar ya, di mana Turtle yang akan segera muncul sebagai Turtle yang kedua dari 1v1 situation. Ya ini nggak akan ada usainya, karena ngelihat Arfi dan juga Hiko dalam kondisi yang masih bisa satu sama lain punya disengage skill. Mereka masih ada skill escape, jadi nggak mungkin selesai sih. Cuma di Turtle, ini siapa yang datang duluan di antara Hiko atau Arfi, ini penting banget untuk mereka, Dit. Setuju, karena River sudah mulai terlihat juga di mana kehadiran dari Hiko ada di area tengah. Membuat tim Spirit jauh memiliki keuntungan sebenarnya, sementara Arfi seperti dalam bahaya. Wah, Arfi-nya milih cut ya. Oke, Deadly Magic udah mulai masuk dan Hiko bakal coba untuk melakukan following up damage. Arfi masih selamat dengan sprint yang dimiliki. Itu dia arus sungai. Bakal coba dimanfaatkan oleh Yasuke, tapi no way. Dia termakan tanpa ada power of retribution, gak bisa diambil turtle-nya. Dan bakal dibalikan kembali karena dengan suara King Bomba, Sawa sekarang maut. King Bomba tertank oleh Arfi. Double kill, lagi for triple kill Nino. Body block yang sangat baik dari Alex. Mempertahankan Nino untuk bisa tetap hidup, tapi jangan sampai Arfi yang tumbang, dia seorang god leader. Menggocek lagi dan lagi body block, sayang sekali Deadly Magic yang masih available. Hiko terlalu jauh bermainnya, tapi untuk mendekat dengan Hijome itu worth it sama sekali. Dan bahkan Hiko tetap harus ter-take down. Di sini pertanyaannya adalah, dengan seluruh yang udah dikeluarkan Team Spirit, ini benar-benar langsung dibayar nggak worth it karena Yasuke-nya langsung take down. Langsung pertama ya. Dan sepertinya dengan panjangnya fight ini Yasuke-nya ready lagi. Bukan hanya itu, tapi Kid Bomba! Gaspol untuk melakukan sedikit steal terhadap Retribution Yasuke. Sawo nggak ada jalan untuk pulang, damage masih terlalu sakit. Kid Bomba bakal coba dihajar oleh Nino, nggak ada jalan untuk pulang, ini pernah persuade! Membuat Nino merasa membuat Kid Bomba tenggelam. Tampaknya Yasuke mau lebih terhadap Sunset Lover. Panah asmara tertancap ke hati Sunset Lover. Membuat matahari makin tenggelam. Itu dia damage yang cukup dari Alter Ego Esports membawa mereka juga untuk bisa memanen banyaknya poin kill. Ya ini lagi-lagi the king of chaos yang kita lihat dari Alter Ego ya. Mereka menguasai banget sih gimana jalannya early game dari game kedua ini. Meskipun mereka sedikit struggle untuk di area objektifnya, nggak jadi masalah. Mereka masih memegang keuntungan sejauh 1.600 gol di atas dari Team Spirit. Ya, dan itu sebenarnya belum jadi jaminan, tapi setidaknya ya mereka bisa mendapatkan keuntungan demi keuntungan tersebut, sehingga dari Team Spirit ya mereka nggak akan terlalu berani lagi untuk bisa tabrak, karena damage yang dimiliki sama Alter Ego ini beda sama di game pertama. Sakit sekali, tapi sayang Mountain Shocker-nya gagal. Dan Nino lihat, dia tahu Yasuke nggak boleh kena satu damage turret pun, karena tiba-tiba outplay dari Kid Bomba yang memiliki flicker saat ini bahaya banget, itu bisa terjadi. Ya, Alex masih, wah, Tectonic Charge pun kabur, wow, dikejar, tapi Mau waduh. dimakan dan bahkan satu point kill Kid Bomba. Almost is never enough, di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari Team Spirit kali ini fokus menuju ke arah Hijome, target utamanya. Dan tembakan Traction Pulse yang gagal dari Sunset Lover, gagal untuk menenggelamkan Hijome. Hijome flicker dengan cukup baik ya, dan di arah bottom lane walaupun Kid Bombanya selamat, satu buah objektif outer bottom turretnya berhasil untuk didapetin juga nih sama AE, Dit. Ya, dan sejauh ini based on item, kita lihat si Halberd menjadi pilihan item kedua dari Arfi. Masih membutuhkan Blood Force Breastplate pastinya untuk bisa memperaman lagi dengan semua antisipasi yang dia butuhkan dari efek sisi yang diberikan oleh Team Spirit. Sementara di sisi lain Team Spirit masih cukup struggle ya. Mereka kehilangan objektif dan baru kali ini mereka bisa menyamakan keadaan di turtle yang ketiga. Turtle ketiga ya, ya sharing turtle juga ya. Bottom lane udah didorong lagi. Kid Bomba udah punya modal dengan Endless Battle. Ini akan menjadi modal utama untuk kembali bisa delivering damage. Dari tadi dia sibuk farming dengan cukup oke loh. Sekarang levelnya sebenarnya walaupun seimbang dari one shot, tapi one shot juga targetingnya kalau emang langsung ke belakang masih lumayan susah. Yap, terlihat di minimap itu Hiko masih agak ragu-ragu ya untuk join ataupun untuk bisa mengantisipasi top turret yang bisa dihancurkan oleh katapult tadi. Dan sekarang memang beli waktu dulu untuk Alter Ego Esports setup seperti apa yang akan mereka persiapkan untuk bisa mengantisipasi dari Team Spirit. Zoning sama Nino udah mulai datang. Ditutup jalannya untuk menuju ke arah sungai. Yasuke mencoba menyelesaikan dengan sangat cepat, tapi Sawo bersama dengan Hiko men-zoning out Yasuke. Tembakan one shot menjadi target utama dan para pasukan dari Team Spirit membalikan kembali keadaan dengan ada Kid Bomba. Tapi Nino masih terlalu kuat dan terlalu sakit untuk melakukan zoning out dari first twin. Sawo one last ditutup oleh seorang Arfi. Tapi dan Kid Bomba. Para pasukan dari Team Spirit mereka kehilangan Yes Lena dan roamer mereka. Tidak ada badan mendapatkan sebuah keuntungan untuk Alter Ego bisa menuju ke arah Lord yang mereka miliki. Yes, karena Arfinya juga tadi ngejar-ngejar langsung ya ke arah Sawonya. Dan wow, job desk yang dijalankan dengan begitu baik. Langsung secure ke arah Lord.
Outer middle turret juga dihancurin oleh Hijume. Ya, lagi-lagi semua keuntungan dipegang oleh Alter Ego dengan 3 poin kill serta objektif Lord yang kali ini mereka kuasai. Bisa untuk membuat tekanan ke arah base turret dari tim Spirit di 3 lane yang berbeda. Surprise, Mountain Joker, tapi Yasuke tertembak oleh Sunset Lover, ini sangat berbahaya. Sedangkan para pasukan dari tim Spirit mereka fokus menuju ke arah Arvi. Sprint tidak dimiliki, Hiko menjadi target utama. 2 poin kill yang cukup worth it. Sesama god laner yang tumbang. Tapi jangan lupakan, Nino bisa melakukan outplay. Itu dia yang kena portion. Dari jalan pula untuk one shot. Salah pasifnya membuat 1 poin kill hampir saja didapatkan Alter Ego. Kalau tadi pasifnya mengenai ke one shot, mungkin itu kasusnya berbeda. Yes, dan itu Dark Wave Flicker yang wow, Nino dalam keadaan low HP, dia tabrak balik. Gak takut nyawanya tumbang, tapi trade yang bakal coba untuk dicari. Tapi akhirnya ya walaupun memang gagal dapetin poin kill, at least Ninonya juga gak tumbang, Dit. Tidaknya mereka membeli waktu cukup banyak One by agar one. Holy Defense di bagian bawahnya hilang ya. One by one situation, bakal coba dihantam kah? Dan jangan lupakan Heaven Roach itu sakit loh, Dit. Ya, itu yang bakal jadi PR juga ya. Nggak bisa terlalu depan untuk Yasuke. Meskipun untuk kali ini kondisi semuanya dipegang oleh Alter Ego Esports, mereka masih bisa menabrakkan lagi inner turret di bagian tengah ataupun atas dengan super minion yang bergerak. Oh my god. Fight yang mungkin bisa dibilang masih bisa dipegang tim Spirit untuk melakukan defensif. Tapi memang Hijume ini menjadi satu jangkar yang penting banget sih dari tadi gue lihat. Poking damage-nya itu loh, gak berhenti-berhenti. Poke damage terus-terusan. Sebenarnya sama ya untuk tim Spirit juga mereka punya hal tersebut. Oh, tapi Arvi mau coba untuk gambling dan Arvi nampaknya hampir berhasil. Meanwhile Kitopa dimakan oleh Yasuke. Damage yang sangat cukup. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini kehilangan Kitopa sebagai ujung tombak. Sedangkan Nino bakal melakukan following up damage. Ada 2 tim yang berbeda. Tectonic Charge yang on point membuat Hiko tertakedown. Tapi Nino harus dijemput. Nino nggak ada jalan untuk pulang. Nino seorang diri dan berhasil mendapatkan Sawo. Nino! Preman XP laner. Benar-benar mengerikan untuk Alter Ego. Si Preman satu ini benar-benar membuat tim Spirit mereka kewalahan untuk menghadapi Poveus dari Nino. ya real ini Poveus dari Nino yang gak takut tumbang, gak takut trade darah pastinya. Dia bisa langsung zoning ke arah belakang dan memastikan bahwa damage dealer dari Alter Ego aman. Dan juga positioning tadi Hijume pas buka real manipulation juga oke loh. Yap, dan timing yang tepat dengan Tectonic Charge ya yang dibuka oleh Alex itu yang membuahkan lagi poin-poin eliminasi. Dan Purple Buff kali ini masih bisa diselamatkan oleh Kid Bomba. Kid Bomba ya. Bisa-bisanya ada Kid Bomba yang dapat di situ ya. Ya karena Yasuke-nya juga Nggak mau mengamankan retri. Iya, nggak mau pakai retri dia. Ya, Karena bener. Lord udah muncul nih. Mo. Real itu Lord yang akan menjadi panggilan lagi ya untuk fight berikutnya. Tapi harusnya tim Spirit ya mereka bakal lebih siap lagi untuk bisa melakukan inisiasi berlebih nih. Terutama untuk Sawo, Dit. Ya, ini yang bakal jadi PR ya. Untuk tim Spirit gimana caranya Sawo cari ini belakangnya, bikin Hijume nggak terlalu nyaman untuk membuka double patience meskipun di sisi lain. Arvi, Tapi nampaknya Arvi mau coba untuk barter damage. Oh my God. Dibalikin kembali karena dia one shot. Harus hilang oleh Dino. Following up yang sangat baik. Meanwhile di belakang sana Hiko juga bakal ter-takedown. Keuntungan di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Sawo dijemput dengan dari Sunset Lover. Tapi Lord harusnya ada di tangan dari para pasukan Alter Ego. Harusnya. Harusnya ya, karena one shot yang hilang juga begitu pun dari Hiko. 2 tukar 1. 4 pemain dari Alter Ego Esports yang dimana unggul jumlah mereka akan langsung coba mengeksekusi menuju ke arah Lord. Sembari dicari nih informasinya oleh Alex Nino yang akan membuka visionnya jauh lebih terang. ya ini terlalu banyak yang terjadi di satu waktu yang manis dari Alex dan juga Yasuke. Membuat keuntungan kedua di tangan dari Alter Ego Esports dan mereka siap harusnya untuk bisa menerjang pertahanan dari tim Spirit. Baik dari 3 lane yang berbeda. Ya, akhirnya ya dengan Lord yang bisa didapetin oleh Alter Ego mereka akan kembali memanage dari segi wave minion yang akan berjalan juga. Akan seperti apa lagi upaya untuk bisa lompat ke area high ground defensive dari tim Spirit karena secara sustainability nih untuk Sunset Lover concentrate energy ini bisa menjadi salah satu jawaban. Lord bakal coba ditemenin atau tidak. Tapi lihat itu dia Hijume. Menuntut one shot untuk maju lebih dalam lagi. Dan Nino berada di garis depan seperti biasa. EXP laner dari Alter Ego. Mencoba untuk melakukan zoning out. Lord bebas dengan manipulasi ini saatnya Nino untuk bersinar. Sawo dengan Raging Sestro mereka belum dikeluarkan dan ditahan begitunya. Karena mereka butuh defensif ketika base turret tidak ada. Raging Sestro benar-benar ditahan karena target utamanya. Hijume belum bebas, belum bisa ditarget sama Sawo. Yes, tapi Alter Ego Esports memilih untuk disiplin pastinya setelah mendapatkan 2 base turret yang cukup mahal. Mereka mundur lagi dan mereka bakal setup kembali, Dit.
Ya, dan gak bisa sebenarnya damage dari one shot untuk bisa memakan Alex di bagian depan ya. Terlalu tanky dan juga minim dari semua yang didapatkan oleh one shot untuk semua items yang dia sudah miliki. With the crown kali ini memperaman Yasuke dari inisiasi yang coba dilakukan oleh Harley nantinya. Tapi Team Spirit masih diberikan tekanan oleh Alter Ego. Yes, karena juga Alex kan bawa rapid boost ya. Dia Ya. larinya lebih kencang, ada darah Reward juga. manipulation menuju ke arah Sunset Lover. Sayangnya Alex? belum bisa diikat sama Arvi. Dan fokus menuju ke arah turret. Ada 2 tim yang berbeda. Alex, Immortality tidak pecah tapi damage-nya dari Kid Boba terlalu sangat membuat Yasuke terjatuh double kill. Oh my god, ini menit ke-14. Ketika mereka kehilangan 2 atau 3 member ini sangat berbahaya. Wave bisa didorong. Itu dia, tadi bermula dari Tectonic Charge ya yang tidak mengenai target yang diinginkan juga. Masuk ke dalam dan Yasuke-nya terpunish oleh Hiko. Tapi untungnya ini masih ada waktu ya untuk menunggu Yasuke dan Alex hadir kembali sebelum Lord berikutnya muncul, Dit. Ya, mulai diturunkan lagi temponya harusnya. Jangan terbawa untuk Alter Ego Esports. Karena Team Spirit untuk kali ini mereka udah mulai mengejar ketertinggalan yang ada. Mereka bahkan udah mulai coba masuk ke area pertahanan di bagian tengah. Outer turret mid lane sepertinya nggak bisa untuk dilindungi dengan mudah oleh Alter Ego Esports. Dan mereka masih coba memanfaatkan Conceal. Oke, Sawo kali ini gak Terjebak. kenapa pun Reggie Shestrom jadi dipukul untuk mundur Reward manipulation. Bahkan coba ditahan dan Tectonic Charge. Langsung membuat Sawo terkubur di dalam pasirnya sendiri. Ya walaupun banyak resource yang keluar tadi dari Reward Manipulation, Tectonic Charge. Tapi gak apa, Alter Ego masih bisa mengulur lagi untuk menunggu nantinya si resource spellnya ready. Dan sekarang kalau kita lihat dari Harley yang digunakan oleh One Shot ini masih belum bersinar ya. Iya. Karena targetingnya berat, di depan Alex dia udah punya Radiant Armor, dia rapid boost juga. Kalau poker tricknya gak masuk secara maksimal, ledakan dari Deadly Magic juga kan gak terlalu besar. Dan nggak ada yang bisa nge-follow up juga ya untuk bisa makan Alex dengan mudah. Dan setup di Lord yang ketiga dikuasai oleh Alter Ego Esports. Seperti nggak mudah untuk Team Spirit bisa untuk mencari celah ya, mengambil keuntungan secara tiba-tiba. Oke, Dan dia masih aman untuk objektif Lord yang ketiga ya. aman. Tapi ini gimana caranya Alter Ego memaintain nantinya Lord yang udah mereka dapetin. Karena Iya. secara quantity untuk Team Spirit ya juga mereka udah siap ya untuk bisa menerima serangan berikutnya dari Alter Ego. Ini masalah udah masuk ke menit krusial ya untuk Alter Ego Esports ya, dimana mereka pasti Iya. bakal lebih sulit lagi nanti untuk bisa memaksimalkan dominasi yang mereka miliki selama 16 menit game yang berjalan ini. Mengingat juga dari Hiko udah menuju ke arah full items di sana dan ini bakal jadi go big or go fail. Oh iya bener ya, jadi cacing naga ya. Iya. Kalau bagus banget kalau berhasil. Siapa yang cacing, siapa yang naga. Kita Ini bakal dia. lihat. Ini dia, ada Konsil? Konsil Gaming flanking dilakukan Alex. Tectonic Charge dilakukan shot. Karena Jawa bertemu Watson bisa bergerak ke belakang, fokus ke arah base. Berapa sekarang tim Alter Ego mereka tengah zombie dari Kid Boba. Dia bisa terlalu sakit, Hiko harus bergerak ke belakang. Bang Kid Boba harus tenggelam oleh seorang Arti. Kehilangan 2 member. Base terbuka dengan sangat bebas. Sawo udah gak bisa nanti bisa dengan Yasuke. Dan Alter Ego mengamuk. Hijume sampai di depan base Hijume. Meskipun begitu para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus sabar. Yasuke? Masih ada satu Base-nya? kiri dan Alter Base-nya? Ego Base-nya? mulai bangkit dan mengamuk. Berhasil mendapatkan game yang kedua. 1-1 Israel. Menyamakan kedudukan Alter Ego. Mereka bangkit, tidak terlalu dominasi, tapi cukup meyakinkan. Dan ini Alter Ego yang kita kenal. Mereka berhasil memaksimalkan semua early game pressure sekarang Team Spirit dan membuat mereka gak bisa berkata-kata. Seperti yang di layar Bude Monster, tenang dulu, tenang game 1, masih ada game 2, game 3, dan game 4. Iya, dan kita